Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret, ini saya ada contoh yaitu namanya permainan katak. Nah, permainan katak ini untuk menentukan atau untuk mencari barisan dan deret ya. Jadi bagaimana cara katak melompat? Apakah eh, kalian tahu kalau katak melompat itu selalu ke depan dan tidak pernah lompat ke belakang? Nah, aturan ini yang akan dipakai dalam permainan katak atau permainan loncat katak. Jadi, katak itu tidak boleh berjalan mundur, sehingga setiap kali memindahkan katak hanya boleh melompat satu tempat ke depan atau melompat melewati satu katak di depannya. Jadi dia bisa geser atau bisa melompati katak yang ada di depannya. Jadi di sini saya akan mencari banyak lompatan yang terjadi ya. Di sini saya misalkan di sini di sini saya akan mencari banyak pasangan kataknya. Lalu nanti di sini ada banyak lompatannya atau banyak lompatan. Yang ini geser, banyak geseran ya, banyak geser. Dan yang ini banyak perpindahan. Jadi misalkan di sini saya mau banyak kataknya adalah satu pasang. Ada satu pasang berarti yang satu katak merah, yang satu adalah katak hijau. Jadi kalau misalnya di sini saya katak merah, lalu yang di sini adalah katak hijau. Jadi saya misalkan di sini kita akan ke sini ya. Ini katak hijau itu akan bergeser ke sini satu. Katak hijaunya satu bergeser, geser satu, dia pindah ya. Dia pindah. Lalu yang katak merah itu melompati katak si hijau. Jadi dia pindah ke sini. Sudah banyak lompatannya satu, gesernya satu. Lalu ini yang ini masih di tengah. Itu kita akan geser lagi ke sebelah sini, ke tempat si merah. Oke. Maka si katak hijau berpindah dari sini ke sebelah sini sehingga dia berada di sini. Nah, jadi dia bisa nyebrang itu, pindahkan ya. Nah, yang tadinya merahnya di sebelah sini lalu pindah ke sebelah sini. Tadi dia ada pergeseran ya, tadi ya pergeserannya ada satu lagi ya. Jadi untuk satu pasang katak itu ada lompatannya satu dan gesernya adalah 2. Selanjutnya ketika saya mau 2 pasang, di sini saya tulis dulu 2 pasang. Nah kita akan memindahkan kedua katak ini yang tadinya sebelah kiri, kita akan pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, yang merah ini kita pindahkan semua ke sebelah kiri. Oke, kita geser dulu, terserah ya mau yang mana. Jadi saya misalkan saya akan menggeser yang merah terlebih dahulu. Yang ini geser satu, geser satu, lalu setelah itu yang hijaunya lompat ya, ini pindah ke sini, lompat, lompatnya satu. Oke.
lompatnya 1, lalu ini pindah ke sini, gesernya 1. Gesernya 1 ya. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjutkan. Kita geser lagi. Yang merah ini melompat ke sini. Kita pindahkan lagi. Lompatnya adalah 1. Lalu yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi lompatnya adalah lompatnya 2 ya. Lompatnya 2. Lalu selanjutnya yang hijau kita geser ke sini. 1. Geser ya, dari sini ke sini geser. Lalu ini pindah ke sini lompat, jadi geser 1, lompat 1. Oke, geser 1, lompat 1. Oke, selanjutnya tinggal ini ya, dipindahkan ya, si ini kita yang merah kita geser ke, tinggal 1 geseran lagi ke sini. Nah, oke. Sehingga geser di sini ya. Jadi kalau dia 2 pasang itu banyak lompatannya 4, banyak geser dan seterusnya ya. Ini nanti sampai, terserah kalian mau sampai berapa pasang ya, yaitu adalah n pasang. Silakan lakukan percobaan sendiri. Jadi kita bisa simpulkan kalau satu pasang kotak itu ada 1, 2, 3 perpindahan, sedangkan 2 pasang kotak itu ada ini 4 jadi 8 perpindahan dan seterusnya. Kalau misalnya di sini 1, ini 1 ya. Ini 4 berarti ini sama saja dengan n kuadrat. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya ya. Lalu yang ini 2, yang ini 4 berarti dia 2n, sehingga kita dapatkan di sini adalah n kuadrat plus 2n. Nah, ini adalah contoh penerapan barisan bilangan atau barisan bilangan menggunakan permainan katak lompat atau lompat katak ya. Oke, selanjutnya di sini seorang matematikawan ya, seorang matematikawan itu bernama Thomas Aquino itu mengatakan bahwa small is beautiful. Demikian salah satu slogan yang dipegang. Nah, di sini Thomas Aquino ini pada abad ke-8, pada abad ke-13 itu sudah melihat hubungan antara keindahan dan matematika. Jadi dia itu mengatakan bahwa indera itu senang dengan sesuatu yang proporsinya tepat. Nah, proporsi yang tepat ini maksudnya adalah keserasian, keteraturan, keselarasan, keseimbangan, dan keutuhan. Kita bisa lihat di situ ada contohnya, yaitu cangkang siput, ada bunga aster, sarang tawon madu, bunga matahari, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misalnya si sarang tawon ini bentuknya nggak segi 6, atau ini kan segi 6 ya, segi 6-nya rapih ya kalau sarang tawon ini. Nah, ini kan proporsinya pas, bentuknya pas, serasi, teratur, selaras, seimbang, utuh. Jadi dia tuh proporsinya sangat tepat. Jadi kalau ngeliat gitu ini indah ya ngeliatnya ya. Begitu juga dengan bunga matahari, bijinya, ya bunganya, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk. Di sini adalah barisan dan deret. Di sini barisan ada beberapa ya, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri, begitu juga dengan deret, ada deret aritmatika dan deret geometri. Jadi di sini juga nanti saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam bidang ekonomi dan bisnisnya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu.
Oke, yang pertama yaitu adalah barisan. Barisan itu adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu, sehingga setiap bilangan dalam barisan itu merupakan suku dalam barisan. Jadi atau bisa juga barisan atau sequence itu adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun itu disebutnya suku. Nah, perubahan di antara suku yang berurutan itu ditentukan oleh suatu ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Sebagai contoh di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi barisan ini identik dengan tanda koma ya. Barisan itu ada komanya. Nah, di sini polanya adalah dari 1 ke 2, ini polanya adalah ditambah 1, yang ini juga ditambah 1 dan seterusnya. Sedangkan ini ketambahan bilangan tertentu ya, yaitu ketambahan bilangan 2, ketambahan bilangan 2, ketambahan bilangan 2 dan seterusnya. Jadi kalau barisan itu identik dengan tanda koma ya, dan dia juga punya suku atau setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Nah, penjumlahan suku-suku dari suatu barisan itu disebut deret ya. Jika U1, U2, U3 sampai UN itu, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 itu adalah deretnya. Jadi kalau U1 U2 sampai U3 ini namanya adalah tadi barisan karena dia koma ya. Sedangkan kalau ditambah ini itu namanya adalah deret. Ya, jadi beda ya. Ini adalah barisan dan ini adalah deret. Nah, sebagai contoh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai U ke N. Lalu selanjutnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai seterusnya sampai ditambah UN. Jadi dia punya ketambahan bilangan juga ya, tapi bedanya yang tadi saya bilang kalau barisan itu koma, kalau deret itu tambah. Nah, di sini ada definisi lain. Jika beda antara suatu suku apa saja, ini definisi dari barisan aritmatika ya. Jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu bilangan dengan suku sebelumnya itu adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Nah, bilangan tetap B itu namanya beda dari barisan. Jadi UN dikurang UN-1 sama dengan B, di mana N-nya mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebagai contoh di sini ada angka 23, 30, 37, 44, 51. Nah, di sini yang dinamakan beda itu adalah selisih antara 23 ke 30. Ini adalah selisihnya ya. 23 ke 30 itu plus 7, 30 ke 37 itu plus 7, 37 ke 44 itu plus 7, 44 ke 51 itu plus 7. Jadi ini merupakan barisan aritmatika dengan beda 7 atau B-nya sama dengan 7. Selanjutnya yang ini 2, lalu di sini 7/4, lalu di sini 3/2, lalu di sini 5/4, lalu di sini 1. Nah, 2 ke 7/4 itu dikurang 1/4. Lalu 7/4 ke 3/2 itu dikurang 1/4 dan seterusnya. Jadi ini merupakan barisan aritmatika dengan beda min 1/4. Jadi kalau aritmatika itu setiap beda itu sama nilainya. Itu namanya barisan aritmatika. Maka dia di sini dengan bedanya B sama dengan min 1/4. Nah, di sini selanjutnya jika A itu adalah suku pertama dari deret aritmatika dan B itu adalah beda, maka rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Jadi kalau di sini ada U1, U2, U3 dan seterusnya, itu U1 ini sama saja dengan A. Ya, jadi UN sama dengan ini rumusnya ya, di mana UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Sebagai contoh di sini suatu barisan aritmatika suku ketiganya adalah 36. Suku ketiga di sini adalah U3 ya. U3 berarti rumusnya adalah A ditambah N, N-nya itu adalah 3 dikurang 1 dikali B, itu hasilnya adalah 36. Sehingga kita dapat U3 sama dengan A ditambah 3 kurang 1 itu 2,
U3 itu A plus 2B sama dengan 36. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Lalu selanjutnya, jumlah suku kelima dan ketujuh itu adalah 144. Berarti suku kelima itu adalah A ditambah 5 ya, suku kelima, 5 dikurang 1 kali B, ditambah, lalu suku ketujuh, A ditambah 7 dikurang 1 dikali B sama dengan 144. Sehingga kita dapatkan hasilnya A ditambah 5 dikurang 1 itu adalah 4B, lalu ditambah A lagi, ditambah 7 dikurang 1 dikali B itu adalah 6B sama dengan 144. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 2A plus 10B itu sama saja dengan 144. Di sini tinggal kita substitusikan saja ya ininya ya. Yang ini tadi A plus 2B sama dengan 36 itu kita bisa jadikan A sama dengan 36, yang 2B nya pindah ke kanan ya, jadi min 20B, min 2B. Jadi ini A plus 2B sama dengan 36 itu sama saja dengan A sama dengan 36 dikurang 2B. Sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini ya. Jadi 2A, A-nya 36 dikurang 2B, itu ditambah 10B sama dengan 144. Lalu tinggal kita kalikan, 2 dikali 36 itu 72, 2 dikali min 2 itu min 4B, ditambah 10B sama dengan 144. Lalu kita ke sini ya. Jadi 72B min 4 ditambah 10 itu hasilnya adalah 6, jadi bukan 72B ya, 72 ini min 4 ditambah 10 itu hasilnya adalah plus 6B sama dengan 144, sehingga 6B sama dengan 144, 72 nya pindah ke kanan jadi min 72, sehingga 6B sama dengan 144 dikurang 72 hasilnya adalah 72, sehingga B adalah 72 kita bagi dengan 6 sama dengan 12. B nya sudah dapat ya, 12 ya. Tinggal kita cari nilai A nya. A sama dengan 36 dikurang 2, B nya 12, sehingga 36 dikurang 2 kali 12 itu adalah 24, sehingga 36 dikurang 24 itu hasilnya adalah 12. Sudah dapat nilai A dan B nya, maka kita bisa mencari nilai U100 nya. U100 itu sama saja dengan A nya 12 ditambah N nya 100 dikurangi 1 dikali B nya adalah 12 ya, di sini ya, nggak cukup. Nah berarti U100 sama dengan 12 ditambah 100 dikurang 1 itu adalah 99 dikalikan dengan 12. Berarti U100 sama dengan 12 ditambah 99 dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 1188, sehingga U100 adalah 1200. Nah berarti suku ke 100 dari barisan tersebut adalah 1200. Oke, selanjutnya adalah suku tengah barisan aritmatika. Nah di sini jika suatu barisan aritmatika berjumlah ganjil, maka di antara barisan tersebut adalah suku tengahnya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai suku tengah tersebut? Nah, di sini ada rumusnya ya. UT sama dengan setengah dari U1 ditambah UN. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Jika ada barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 1200, tentukan suku tengahnya. Oke, di sini kita ketahui bahwa A-nya adalah atau U1 ya. A itu sama dengan U1 yaitu adalah 2. Ini U1, ini U2 dan seterusnya. Ini adalah UN-nya.
Nah, ini adalah UN. Nah, di sini berarti rumusnya yaitu UT sama dengan setengah dikalikan U1-nya 2 ditambah, lalu di sini tadi UN-nya adalah 1200 ya. Sehingga 2 ditambah 1200 berarti UT sama dengan setengah dikalikan 1202. UT sama dengan 1202 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 601. Jadi nilai tengah untuk suku atau suku tengah untuk barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu adalah 601. Selanjutnya di sini adalah deret aritmatika. Nah, di sini misalkan ada suatu barisan aritmatika di mana U1, U2, U3 sampai UN itu penjumlahan suku secara berurutan. Jadi ingat ya, kalau deret itu penjumlahan ya. Ini adalah barisannya, ini adalah deretnya. Ini adalah deretnya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Nah, itulah yang disebut deret aritmatika. Atau sebut saja deret adalah jumlah dari suatu barisan aritmatika. Nah, SN itu adalah jumlah N buah suku pertama dari suatu barisan. Sehingga SN sama dengan rumusnya adalah setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Karena A plus N-1 kali B adalah UN, maka kita bisa sederhanakan ya yang ini. A plus N1 kali B itu adalah setengah N dikalikan A plus UN. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini juga bisa dengan turunannya yang ini ya. A plus N-1 dikali B sama dengan UN. Oke, selanjutnya ke barisan geometri ya. Apa sih barisan geometri itu? Nah, barisan geometri atau sering diistilahkan dengan barisan ukur itu adalah barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang berurutan yang bernilai konstan. Atau bisa juga barisan geometri itu adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan itu mempunyai rasio yang tetap ya. Nah, misalnya di sini barisan geometri adalah A, B, dan C. Maka C dibagi B itu sama saja dengan B dibagi dengan A, yaitu bilangan konstan. Hasil bagi suku yang berdekatan itu disebut dengan rasio barisan geometri atau biasa disimbolkan dengan huruf R. Nah, misalnya di sini ada sebuah barisan geometri yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya. Maka U2 dibagi U1 itu hasilnya akan sama dengan U3 dengan U2 dibagi dengan U2. Begitu juga seterusnya U4 dibagi dengan U3 dan seterusnya, itu akan menghasilkan R konstan. Lalu bagaimana menentukan suku ke N dari sebuah barisan geometri? Kita tahu tadi ya, U3 dibagi U2 itu R dan seterusnya itu hasilnya adalah rasio. Maka U3 itu sama saja dengan U2 dikali R. Nah, U2 itu adalah A dikali R. Berarti U2 itu adalah AR kuadrat. Begitu juga dan seterusnya ya. Maka U4 itu adalah AR pangkat 3. UN itu sehingga dapat disimpulkan bahwa UN itu rumusnya adalah A dikali R dipangkatkan dengan N-1. Sehingga rumus suku ke N dari barisan geometri itu bisa kita rumuskan dengan UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N-1. Dengan A itu adalah suku awal dan R itu adalah rasio barisan geometri. Nah, untuk suku tengahnya itu bisa pakai rumus yaitu UT sama dengan akar dari U1 dikurang UN. Nah, sebagai contoh di sini sebuah amoeba itu dapat membelah diri menjadi 2 setiap menitnya. Setiap 6 menit. Pertanyaannya, berapakah jumlah amoeba pada saat menit ke-30 jika pada awalnya terdapat 2 amoeba? Jadi di sini kita bisa diketahui bahwa awalnya A itu dia ada 2, lalu R-nya, nah dia akan membelah diri menjadi 2, berarti kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, sehingga R-nya ini kita bisa dapatkan dengan 2. Ini adalah awalnya, ini adalah A, dan yang ini adalah R-nya. Nah, kita akan mencari N-nya. Bagaimana cara mencari N-nya? N-nya di sini adalah menit ke-30 ya.
menit ke-30. Nah, di sini dia akan mengubah menjadi membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Berarti selama 1 jam dia bisa membelah berapa kali? Nah, berarti N-nya itu 1 jam dibagi 6 menit. Sehingga 1 jam itu sama saja dengan 60 menit dibagi dengan 6 menit, sehingga kita bisa dapat 60 dibagi 6 itu adalah hasilnya 10. Sehingga di sini N-nya adalah 10. Jadi kita bisa mencari jumlah amubanya. Rumusnya adalah tadi UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan dengan N-1, sehingga U10 itu sama saja dengan A-nya 2, R-nya 2, N-nya di sini tadi sudah dapat ya 10 ya, dikurangi 1, sehingga 2 dikali 2 pangkat 9. Nah, 2 dikali 2 pangkat 9 itu silakan cari ya di kalkulator, 2 pangkat 9. Setelah itu dikalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 1024. Sehingga jumlah amuba pada saat menit ke-30 itu ada 1024 amuba. Banyak ya. Tadinya cuma 2, setelah setengah jam dia menjadi 1024. Oke, next contoh keduanya. Yang ini tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan 1, 3, 9 dan seterusnya. Berarti untuk menentukan jumlah berarti di sini adalah SN ya. Oke. Nah, untuk mencari SN itu rumusnya adalah A dikalikan 1 dikurang R pangkat N, ini untuk mencari jumlah ya, dibagi dengan yang ini ya, deret ini ya, untuk jumlah 6 suku pertamanya ya. Berarti ini rumusnya adalah ini adalah soal deret ya, jumlah 6 suku pertama dari barisan. Nah, di sini ada SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat RN dibagi dengan 1 min R, itu kalau R-nya dengan syarat R-nya kurang dari 1. Di sini 1/3 itu dikali 3 ya rasionya, atau 3 dibagi 1 3. Lalu yang ini 9 dibagi 3 itu 3 juga ya. Berarti di sini R-nya 3, berarti dia lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 itu pakai rumus SN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R-1, sehingga S yang ke-6 itu adalah A-nya di sini adalah 1, lalu R-nya tadi 3, N-nya tadi 6 ya, dikurangi 1 dibagi dengan R-nya 3 dikurang 1. Sehingga kita bisa dapat di sini ya, S6 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1. Kita tahu bahwa kalau kita sudah cari itu 3 pangkat 6 itu adalah 729 ya. 729 dikurangi 1 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 364. Jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan 1, 3, dan 9 itu adalah 364. Oke, selanjutnya adalah deret geometri. Di sini jika U1, U2, U3, U4 itu adalah barisan, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya itu adalah deret geometri yang biasanya disimbolkan dengan SN ya. Jadi SN itu adalah U1 tambah U2, U3 dan seterusnya. Dimana UN itu adalah SN SN min SN min 1 ya di sini ya. Nah, di sini biar lebih jelasnya kita ke contoh soal saja ya. Di sini
ini tadi ya, ini sebenarnya ini tadi adalah soal yang contoh kedua, ini adalah soal deret ya. Itu dia ada di situ. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Di sini ada 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n sama dengan 510 ya. Tentukan nilai n yang memenuhi. Oke, di sini tentukan nilai n yang memenuhi. Itu di sini berarti di sini rumusnya adalah Sn. Di sini kita lihat ya bahwa di sini R-nya itu di sini 2 pangkat 2 dan seterusnya ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ini adalah A-nya ya. Lalu R-nya yaitu R sama dengan U2 dibagi dengan U1. U2 itu 4 ya, 2 pangkat 2 itu 4, U1 itu 2, sehingga 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga R-nya 2, A-nya 2. Kita langsung cari saja Sn sama dengan A-nya 2 dikalikan 1 min R. R-nya adalah 2, dipangkatkan N, dibagi dengan di sini karena R-nya 2 ya, yang ini dipakai kalau dia R-nya kurang dari 1, kalau yang ini dipakai kalau dia R-nya lebih besar dari 1, sehingga ini tadi dibalik ya. Berarti di sini kita pakai yang ini ya, 2 dikali di sini jadi 2 pangkat n min 1 dibagi dengan 2 min 1, sehingga Sn sama dengan 2 dikali 2 pangkat n, itu hasilnya adalah seperti ini bisa ya, 2 dikali 2 pangkat n min 1 juga bisa sih seperti ini, karena ini 2 dikurang 1 ya. Lalu di sini Sn-nya di sini adalah 510 ya, berarti 510. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 untuk menghilangkan ini, jadi 510 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat n min 1. Sehingga di sini 255 sama dengan 2n pangkat n min 1. Lalu 2n sama dengan 255 ditambah 1, sehingga 2 pangkat n adalah 256. Nah, berarti 2 pangkat n sama dengan 256 itu adalah 2 pangkat 8 ya, sehingga n itu adalah 8. Jadi nilai n yang memenuhi adalah 8. Oh ya, jadi saya flashback sebentar. Jadi untuk menentukan jumlah 6 suku pertama itu bisa juga pakai rumus yang ini ya. Bisa juga pakai rumus yang diisi deret. Ini ya, rumus yang ini. Ini nih. Bisa ya dikerjakan. Oke, selanjutnya kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan. Misalnya bunga bank, kenaikan produksi, dan laba atau rugi suatu usaha. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut itu kita harus dapat membedakan apakah persoalan tersebut termasuk barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, ataupun deret geometri. Jadi kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus yang tepat dan rumus yang berlaku ya. Ini sebagai contoh dalam penerapan ekonomi dan bisnis. Jadi di sini ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan itu digaji 700.000 per bulan. Nah, setahun berikutnya gaji per tahunnya naik sebesar 125.000. Nah, jadi di sini dia awalnya adalah 700.000. Lalu setiap tahun itu akan naik 125.000, 125.000, 125.000, 125.000 dan seterusnya sampai tahun ke-9. Berarti itu bukan menggunakan rasio ya, tapi kalau rasio kan biasanya perkalian atau pembagian, tapi kalau penjumlahan atau pengurangan itu biasanya adalah aritmatika. Berarti ini adalah B, yaitu adalah 125.000. Nah, kita akan mencari U9-nya ya. U9 itu adalah rumusnya A plus N min 1,
N min 1 dikali B, sehingga A nya 700.000 ditambah N nya adalah 9 dikurang 1, B nya adalah 125, sehingga di sini 700.000 ditambah 8 dikalikan 125.000, sehingga di sini ada 700.000 ditambah 8 kali 125.000 itu di sini adalah 1 juta, sehingga U9 itu adalah 1.700.000 rupiah. Jadi gaji karyawan tersebut per bulan kalau masa kerjanya sudah 9 tahun yaitu sebesar 1.700.000 rupiah. Jadi gitu ya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira ini nih apa, barisan deret, barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri atau deret geometri. Ini adalah termasuk barisan aritmatika ya. Yang ini ya, kita harus menganalisis dulu. Selanjutnya yang ini, setiap awal bulan Nyoman itu menabung Rp50.000 di suatu bank yang memberikan bunga 1% per bulan. Pada tiap akhir bulan bunganya ditambahkan pada tabungannya. Nah, berapakah uang Nyoman di bank itu pada akhir tahun ke-1? Jika si Nyoman itu tidak pernah mengambil tabungannya sampai akhir tahun ke-1. Oke, di sini kita misalkan tabungan awal ya. Tabungan awal itu adalah sebesar 50.000. Lalu pada akhir bulan ke-1, itu bunga yang diperoleh si Nyoman itu adalah 50.000, itu terus bunganya adalah 0,01 ya, bahwa di sini 1% itu sama saja dengan 0,01, sehingga menghasilkan 50.000 dikali 0,01. Nah, ini kita akan cari rumusnya ya, jadi tidak kita selesaikan, sehingga di sini jumlah uang Nyoman itu adalah 50.000 ditambah bunganya ya tadi, yaitu 50.000 dikali 0,01, sehingga kalau kita faktorkan itu menjadi 50.000, ini 1 ya, ditambah ini 50.000 kali 1 50.000 ditambah yang ini 50.000 dikali 0,01, sehingga hasilnya adalah 50.000 dikali 1,01. Selanjutnya pada akhir bulan kedua itu uang yang sudah dimasukkan sejak bulan ke-1 itu adalah jumlah uang pada akhir bulan ke-1 ditambah bunga, sehingga kita bisa peroleh tadi yang terakhir adalah jumlahnya ya, langsung saja, yaitu 50.000 yang terakhir dia 1,01, itu kita tambahkan dengan 50.000 tadi 1,01 kita kalikan dengan 1%, sehingga hasilnya adalah 50.000 1,01 ditambah, atau bisa juga ini dikali ya. Jadi yang ini 50.000 dikali 1,01 dikali 1% itu adalah 50.000 dikali 1,01, lalu yang ini 1 ditambah 0,01 ya, seperti ini, sehingga menghasilkan 50.000
lalu yang ini 1,01 nya ada 2 ya, ini kalau dijumlahkan jadi 1,01, jadi ada 2 yaitu 1,01 kuadrat ya di sini. Jadi jumlah uang Nyoman pada akhir bulan kedua itu adalah 50.000 dikali 1,01 kuadrat. Nah, jangan lupa ditambahkan sama yang awal tadi ya, jadi total 50.000 1,01 ditambah 50.000 1,01 kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah pada akhir bulan kedua. Akhir bulan ketiga ya sekarang. Ini akhir bulan ketiga, di sini jumlahnya adalah, jadi yang terakhir tadi ya, yang ini ya 50.000 1,01 kuadrat, kita tambahkan dengan 50.000 1,01 kuadrat dikali 1%, sehingga nanti hasilnya adalah 50.000 1,01 pangkat 3 dan seterusnya ya, sehingga kita bisa mencari deretnya, yaitu deretnya adalah 1,01 yang pertama ini ya. Yang ini adalah 1,01, yang ini 1,02 kuadrat, lalu ada lagi 1,01 pangkat 3 dan seterusnya sampai tadi ada kalau 1 tahun itu adalah 12 ya, jadi 1,01 pangkat 12. Nah, kita akan masukkan ke rumus sini ya. Sn sama dengan A dikalikan A pangkat N min 1 dibagi dengan sorry, ini bukan A ya, tapi R yang itu nih, ini R. R pangkat N dibagi dengan R min 1, sehingga di sini Sn nya sama dengan A nya di sini adalah 1,01 1,01 dikalikan R nya 1,01 kuadrat dibagi 1,01 itu adalah 1,01. N nya tadi S12 ya, jadi di sini pangkat 12 dikurangi dengan 1 dibagi dengan R nya 1,01 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 1,01. Ini kalau kita 1,01 kita pangkatkan 12 lalu dikurangi dikurangi 1, itu hasilnya adalah 0,27 dibagi dengan 1,01 dikurang 1 itulah 0,01, sehingga hasilnya adalah 12,83. Nah, ini adalah S12 nya, yaitu adalah 12,83. Sehingga kalau kita kalikan ya, kita kalikan awalnya dia 50.000, kita kalikan dengan 12,83, itu hasilnya adalah 641.500. Jadi jumlah uang Nyoman setelah 1 tahun dengan uangnya tidak pernah diambil sampai akhir tahun pertama adalah 641.500 rupiah. Oke, demikianlah pembahasan mengenai
barisan dan deret. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.